Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Asep, di kanal YouTube Asep Sophian Network. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah bisnis dalam tanda petik yang sedang viral akhir-akhir ini, mungkin sejak pertengahan tahun 2020, dan saya sendiri pernah diajak oleh beberapa orang yang saya kenal untuk gabung di bisnis ini, tapi saya belum bergabung ya, atau mungkin tidak akan bergabung gitu. Kenapa? Setelah saya pelajari bisnis ini, saya menemukan sejumlah keanehan, kejanggalan ya, hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, bisnis apa sih sebenarnya? Ya, seperti dapat dibaca di judul, yaitu adalah bisnis VTube. Mereka sendiri menyebut bisnis ini digital advertising atau social advertising, bisnis periklanan digital, seperti itu ya. Nah, apa saja keanehannya? Saya sendiri telah menuliskan di blog saya asepsophian.com berjudul 10 keanehan bisnis VTube. Yakin masih mau gabung? Ya. Apa saja 10 keanehan atau kejanggalan itu? Nah, dari segi sistem bisnisnya, saya menemukan ada 6 keanehan. Apa saja? Pertama, nonton iklan dibayar. Katanya begitu ya. Apa benar? Masuk akal nggak? Lazimnya, para penonton iklan itu justru jadi target pasar yang diharapkan dapat mengeluarkan uang ya untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan itu, bukannya dibayar. Aneh sekali gitu ya. Nah, jadi akan timbul pertanyaan, kalau penonton dibayar, siapa yang bayar dan dari mana uangnya? Gitu. VTube menyebut dirinya bisnis periklanan digital. Menurut materi marketing plan-nya atau sistem bisnis VTube yang banyak beredar di internet ya, member itu dibayar dari profit sharing atau bagi hasil dari iklan, dari pendapatan iklan yang diterima oleh VTube. Jadi ada pemasang iklan ini bayar uang ke VTube, lalu member VTube nonton iklan dan member ini mendapat bagi hasil dari uang yang diterima oleh VTube dari pemasang iklan itu. Itu konsepnya seperti itu yang diterangkan kepada kita. Nah, tapi benar nggak seperti itu? Oke, coba pikir sejenak ya, pakai akal sehat aja. Ada nggak perusahaan yang mau pasang iklan di VTube jika mereka tahu ya bahwa iklan itu hanya untuk ditonton oleh member, oleh orang-orang yang menonton dengan niat untuk mendapatkan bayaran? Saya yakin tidak ada ya. Yakin 100% tidak akan ada. Karena bukan seperti itu bisnis periklanan. Nah, bagaimana dengan iklan-iklan yang sudah ada di aplikasi? Nah, ya saya tidak tahu ya, tapi bisa aja itu kan dibikin sendiri atau dicomot dari mana ya, kita nggak tahu gitu. Karena orang pasang iklan itu kan tujuannya supaya produknya dikenal dan lalu bikin tertarik para penonton dan penonton mengeluarkan uang. Nah, mana mungkin mereka mau membayar penonton? Aneh ya. Ini adalah hal yang mendasar ya, yang dibilang sebagai bisnis inti dari VTube. Nah, jika hal yang mendasar ini saja tidak masuk akal, maka ya udah ke belakang-belakangnya ya sebetulnya nggak usah dilihat lagi gitu ya. Nah, tapi coba kita kuliti saja ya, satu persatu. Untuk yang berikutnya apa saja keanehannya? Nah, keanehan kedua adalah nonton iklan dibayarnya itu pakai poin atau VP ya, view point. Bukan dengan uang ya, bukan dengan dolar atau dengan rupiah. Nah, ini juga aneh gitu ya. Tapi ini kuncinya untuk menutupi keanehan pertama ya. Kenapa dibayar pakai poin? Ya karena memang tidak ada uang dari pemasang iklan. Tidak ada juga pemasang iklan yang mau pasang ya, tidak mungkin ada gitu. Bagaimanapun perusahaan yang sungguhan tidak akan mau buang-buang anggaran untuk pasang iklan di VTube. Bandingkan dengan YouTube atau Facebook yang memang benar-benar menerima uang dari pemasang iklan. Memang ya di VTube sendiri katanya ya ada kesempatan ya kepada para member untuk pasang iklan di aplikasi VTube. Dibayarnya pakai poin ya, pakai VP. Tapi ya berapa banyak sih member VTube yang pasang iklan di VTube? Berapa pula nilainya ya kan? Kalaupun ada member yang pasang iklan, tidak mungkin mereka menghabiskan ya seluruh view point yang mereka miliki. Itu keanehan kedua. Lalu keanehan ketiga, upah nonton itu terlalu besar ya, sangat amat tidak masuk akal upahnya ini. Nonton iklan dibayar itu tidak masuk akal. Tapi ternyata fee-nya untuk penonton ini juga sama ya, tidak masuk akal juga. Bahkan sangat tidak masuk akal ya.
Kita lihat di marketing plan-nya ini ada personal point ya. Di sini ada untuk paket bintang 1 dan juga misi gratis, itu bayarannya adalah 0,3 poin per hari. Nah, sehari itu member VTube diberi tugas atau misi untuk menyelesaikan menonton 10 iklan berdurasi sekitar 5 detik ya. Nonton iklan 5 detik kali 10 berarti 50 detik atau 1 menit lah ya. Dibayar sebesar 0,3 poin. 1 poin ini bernilai $1. Berarti sehari dapat sekitar 0,3 dolar atau sekitar Rp4.000. Masuk akal nggak? Ya, terlalu besar ini. Nah, saya di kanal YouTube ini kan sudah monetize juga ya. Nah, itu pendapatan yang saya peroleh itu sangat kecil sekali. Saya hitung secara kasar ya, dari 100 penayangan video ya. Video bukan iklan loh. Satu video bisa beberapa iklan. Dari 100 penayangan video itu dolar yang dihasilkan hanya sekitar 0,1 dolar. Kecil sekali kan? Nah, ini VTube hanya 10 video iklan, bayarannya 0,3 dolar per hari. Berarti baik sekali VTube ini ya. Ngasih upahnya sekitar 300 kali dari upah yang diberikan oleh YouTube kepada para konten kreator yang itu sudah bersusah payah loh membuat konten. Nah, aneh ya. Tapi yang lebih aneh lagi nih, ini kan baru bintang 1 ya. Baru paket bintang 1. Bintang 2, bintang 3 dan seterusnya itu lebih besar lagi bayarannya per hari, padahal misinya sama. Bintang 2 nih bayarannya 3,099 poin per hari. Misinya sama, yaitu menyelesaikan 10 iklan berdurasi sekitar 5 detik. Apalagi nih yang bintang 6. Sangat-sangat tidak masuk akal ya. Sama tugasnya, misinya. Tapi bayarannya berapa? 337,5 poin alias 337 dolar. 1 poin itu setara 1 dolar ya. Ini berarti sekitar 5 juta lebih loh per hari ya. Hanya nonton 10 iklan. Aneh? Masuk akal? Ya, tidak lah ya. Tidak mungkin ya. Oh, mungkin ini kan levelnya udah beda ya, bintang 6 tentu bayarnya lebih besar. Ya, tetap aja. Tugasnya sama kok. Hanya nonton iklan 1 menitan sehari. Oke, itu keanehan ketiga ya. Lalu keanehan keempat. Nah, tadi kan nonton iklan dibayarnya pakai poin ya, VP. Nah, untuk mencairkan poin ini, ternyata tidak bisa ditukarkan ke perusahaan VTube. Tapi Anda harus menjualnya kepada member lain. Loh, kok gitu? Nah, jadi poin-poin yang Anda kumpulkan, kalau mau diuangkan, itu harus dijual ke member lain yang butuh poin. Nah, pertanyaannya, kenapa member lain mau beli poin? Ini dia. Nah, ini paket bintang 1, bintang 2, dan seterusnya ini bisa diperoleh melalui nonton sendiri dan juga merekrut ya. Ini kan semacam MLM ya. Bisa juga dengan cara cepat atau fast track ya, yaitu dengan membeli lewat rupiah. Membelinya kepada member lain yang poinnya sudah banyak. Dari sini, jadi berbeda ya dengan yang disampaikan di awal ya, iming-iming yang ditawarkan ketika ngajak orang untuk gabung. Nonton iklan dibayar gitu kan, dan dibayarnya itu dari profit sharing yang diperoleh VTube sendiri dari pemasang iklan. Bukan ya, sama sekali bukan. Jadi uang yang dicairkan itu ternyata diperoleh dari member lain. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar ya cara penarikan uang. Ini dilakukannya di exchange counter ya, bukan di aplikasi VTube-nya. Misalnya ada si A ya, ingin menjual 30 poin miliknya. Dia jual melalui exchange counter ya. Nah, di exchange counter ini ada juga para pembeli lainnya. Misalnya si B nih ingin membeli 30 poin, maka ketemulah si B ini mentransfer kepada si A. Misalnya 30 poin berarti misalnya satu poinnya $1 atau 14.000 ya, kali aja 14.000 dikali 30. Tapi di sini satu poinnya dinilai $2 ya, 27.000 ya contohnya di sini. Nah, berarti si B transfer kepada si A 810.000. Seperti itu. Itulah sebabnya kalau Anda lihat ya, aneka testimoni pencairan uang VTube di internet, di YouTube dan sebagainya, semuanya menunjukkan bukti transfer yang berasal dari sesama member, dari orang ya.
bukan dari perusahaan, bukan kayak slip gaji, slip pajak gitu, bukan. Ya kayak bukti transfer kita transfer antar bank aja seperti itu. Ya, ada dari Mandiri misalnya, dari M-Transfer atau langsung ke uang digital bisa gitu ya. Terserah kesepakatan mereka. Memang ada dikatakan bahwa jika tidak ada member lain yang ingin membeli poin dalam waktu 7 hari, maka VTube yang akan membeli poin itu. Tapi sejauh ini itu belum pernah terjadi. Dan saya yakin sih tidak akan terjadi ya. Karena jika sampai selama 7 hari tidak ada member lain yang beli, ya udah berarti bisnis ini bubar. Inti dari bisnis VTube adalah jual beli poin ini. Selama ada yang masih menjual dan membeli poin, terutama selama masih ada yang mau membeli poin, maka bisnis ini masih jalan. Tapi begitu tidak ada lagi orang yang mau membeli poin, ya udah bubar. Poin yang ada tidak akan bisa dicairkan. Dan tidak mungkin mengharapkan VTube untuk membeli poin itu, karena ya tidak ada uang VTube itu, tidak terima uang, tidak ada pemasang iklan, ya kan? Dan pula bayarannya terlalu besar. Oke, selanjutnya keanehan kelima. Saat mencairkan VP atau poin, Anda dikenakan biaya penarikan yang sangat besar ya, tergantung levelnya, mulai dari 50% paling besar sampai 25%. Jadi jika Anda misalnya ingin mencairkan 100 poin, yang Anda peroleh itu hanya 50 poin atau maksimum 75 poin ya, tergantung level Anda. Untuk apa potongan tersebut? Ya, menurut marketing plan-nya, biaya tersebut dibagikan kembali kepada para member tingkat leader ya, dari level bronze sampai diamond ya, dalam bentuk grup poin. Tentunya jika Anda adalah member awal yang belum punya downline ya tentunya Anda tidak akan kebagian dari potongan biaya penarikan ini. Dan kalau Anda adalah leader tingkat bawah yang membernya masih sedikit, ya tentunya juga kebagiannya sedikit. Jadi kalau mau dapat banyak dari grup poin, Anda harus merekrut ya, mencari referral sebanyak-banyaknya. Dan pastikan motivasi mereka untuk aktif melakukan pencairan ya, jual beli poin, agar poin grup Anda banyak. Nah, dari konsep grup poin ini tampak jelas bahwa VTube adalah MLM dengan skema Ponzi, di mana para member level atas itu sebetulnya dibayar oleh para member level bawah yang ingin naik tingkat. Lalu ada keanehan keenam ya. Kalau Anda pernah ditawari join VTube, Anda pasti akan diiming-imingi nonton iklan dibayar. Join gratis. Betul nggak? Itu betul. Memang joinnya gratis. Memang nonton iklan dibayar pakai poin tadi. Tapi jika Anda ingin hasil yang cepat, Anda harus keluar uang loh, keluar modal. Untuk apa? Untuk melakukan fast track ya, jalur cepat, membeli poin dari member yang poinnya sudah banyak. Kalau tidak mau keluar modal, bisa nggak? Bisa saja, tapi ya lama sekali hasilnya ya. Upah nonton itu kan hanya $0,3 per hari. Itu pun belum bisa langsung dicairkan loh. Tapi harus dibelikan paket misi bintang 1. Lalu bintang 1 pun ada 8 paket ya. Ada ngumpulin poin itu untuk beli paket bintang saja. Lalu misi bintang 2, dan itu juga hangus dalam 40 hari. Jadi kalau Anda hanya nonton sendiri, itu kalaupun hasilnya ada itu lama ya, bisa bertahun-tahun. Menurut sebuah simulasi yang saya tonton di sebuah channel leader VTube, itu butuh waktu 3 tahun. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil dari VTube secara sendiri, nonton sendiri aja tiap hari. 3 tahun, bayangin, tanpa ada hasil sama sekali. Seperti di gambar ini ya. Bintang 1, bintang 2, dan sampai bintang 6, itu ada biayanya ya. Bintang 1 10 poin, bintang 2 100 poin, bintang 3 dan seterusnya. Nah, bintang 6 ini 10.000 poin biayanya atau harganya kalau mau beli. 10.000 poin, 1 poin setara $1 berarti $10.000 atau sekitar 150 juta. Bayangin. 150 juta modalnya kalau mau langsung ke level bintang 6. Lalu apa imbalannya kalau orang langsung misalnya beli paket yang bintang 6 atau bintang yang tinggi-tinggi ini?
Nah, dia dapat poin per harinya lebih tinggi seperti ini ya. Sehingga potensi penghasilannya pun jauh lebih tinggi ya. Ya wajar modalnya lebih tinggi gitu. Dalam hal ini, karena ini kan poin sangat banyak ya. 1000 poin ya, 5000 poin atau bahkan 10.000 poin. Nah, ada dua cara untuk mengumpulkan poin. Pertama dengan menyelesaikan misi harian, dan itu dilakukan oleh sendiri plus downline ya, karena harus merekrut. Kalau tidak merekrut tidak akan mungkin capai yang 100.000 poin ini, kecuali lewati 3 tahun tadi ya. Dan belum tentu VTube masih ada loh. Atau cara kedua yaitu membeli kepada member lain yang poinnya sudah banyak. Mengumpulkan poin sendiri itu sangat butuh waktu ya, bisa 3 tahunan ya kan. Dan kalaupun rekrut ya berarti itu butuh rekrutan yang banyak, dan Anda harus kerja keras yang luar biasa. Nah, sedangkan kalau dengan cara fast track, ya Anda harus keluar modal. Jadi, apa yang dibilang gratis di awal, itu hanya joinnya saja yang gratis. Tapi kalau ingin hasil cepat, Anda harus keluar uang. Anda membeli poin dari member lain, Anda keluar uang, member lain dapat uang. Nah, uang yang diterima member lain itu ya dari Anda sendiri loh, bukan dari perusahaan, bukan dari VTube. Nanti member lain itu akan testimoni ya kepada orang-orang, kepada prospek-prospek yang mau dia rekrut. Ini loh hasil dari VTube dengan bukti transfer dari Anda loh, bukti transfernya. Bagaimana jika Anda bertekad untuk saya tidak akan membeli poin, saya tidak akan pernah keluarin modal untuk beli poin? Boleh nggak? Boleh saja ya. Tapi ya lama ya, hasilnya lama sekali. Kalau sendirian tanpa rekrut itu tadi kan lebih dari 3 tahun ya. Kalau ada rekrutan ya tergantung seberapa banyak yang Anda rekrut ya kan. Dan merekrut orang itu kan nggak gampang ya, kerja kerasnya luar biasa. Pertanyaannya, orang ingin cepat berhasil atau ingin lambat ketika dia join bisnis ya? Biasanya ingin cepat ya kan. Dan ketika merekrut, tentunya orang yang Anda rekrut itu juga akan menanyakan apa hasilnya, apa buktinya kalau Anda sudah menghasilkan uang dari VTube. Nah, mau tak mau kalau Anda ingin segera menunjukkan hasil, Anda ya keluar uang juga untuk membeli poin supaya bisa dicairkan lagi. Bagaimana jika semua member VTube itu hanya berpikir untuk mengumpulkan poin dari usaha sendiri ya, atau juga dari merekrut? Nah, dengan kata lain, tidak ada member yang mau beli poin. Ya sudah, itulah saatnya VTube bubar. Oke. Itulah 6 keanehan yang saya lihat dari konsep bisnis VTube. Jadi apa yang dikatakan sebagai profit sharing dari pendapatan iklan VTube itu jelas tidak benar ya. VTube hanya menyediakan VP atau viewpoint untuk para member yang menyelesaikan misi harian. Sedangkan kalau mau mencarikan uang itu ya harus jual beli dengan sesama member. Selama masih ada member yang mau membeli poin, maka bisnis masih jalan. Tapi jika suatu saat tidak ada lagi member yang mau beli poin, maka bisnisnya tutup, bubar, berakhir. Oke? Dan jika saat itu Anda baru saja beli poin ya, fast track ya, mungkin bintang 5 atau bintang 6 ya, 150 juta. Tapi setelah itu tidak ada lagi yang mau beli poin Anda. Nah, itu namanya Anda sial. Nah, keanehan berikutnya adalah kesimpulan dari 6 keanehan ini, saya menemukan satu keanehan ya. Keanehan ke-7. Ini jadi pertanyaan ya. Apa sih keuntungan yang diperoleh VTube dengan menyediakan aplikasi ini atau menyediakan bisnis ini? Untuk membuat aplikasi dan menjalankan aplikasi itu berikut semua perangkat pendukungnya, jelas butuh biaya besar ya. Tapi dari mana VTube dapat penghasilan? Apakah dari pemasang iklan? Jelas ya, tidak ada. Apakah dari para member? Juga tidak ada ya, karena tidak ada member yang transfer uang ke perusahaan. Jual beli poin itu dilakukan oleh sesama member. Apakah dari biaya penarikan poin? Tidak juga ya, karena biaya penarikan ini dilakukan saat masih berupa poin, bukan berupa uang. Belum berupa uang. Nah, soal keanehan ke-7 ini, saya punya dugaan kuat seperti ini. VTube ini didirikan oleh orang-orang yang sekaligus menempatkan diri mereka sebagai leader awal dan tentunya leader paling puncak, seperti itu. Mereka lah yang menikmati keuntungan terbesar dari jual beli poin dari para member yang melakukan fast track ya. Memang keuntungan juga diperoleh oleh member-member belakangan yang berhasil ya menjadi leader. Tapi keuntungan terbesar tetap oleh leader generasi awal ya. Dan kesialan terbesar akan dialami oleh member yang gabung belakangan dan melakukan fast track. Nah, dari 7 keanehan ini ya tersibaklah sebetulnya rahasia dari VTube.
kenapa bisnis yang dibilang masuknya gratis ini bisa menghasilkan uang. Yaitu uangnya bukan dari pendapatan iklan, tapi dari sesama member sendiri. Oke, setelah tahu seperti ini, yakin masih mau gabung? Lalu saya juga menemukan ya beberapa keanehan lain di luar konsep bisnis tadi ya. Pertama ya, website resmi VTube. Ada atau tidak? Silahkan cari ya. Dan menurut yang saya telusuri di internet, itu websitenya adalah http://fvtech.id ya, seperti ini. Dan ini diblokir oleh Kominfo. Kita lihat. Tuh. Tidak bisa dibuka ya. Ada keterangan apa ini? Internet sehat ya. Ini seperti kalau kita mau buka situs porno ya. Lalu selanjutnya keanehan ke-9. Pada bulan Juli 2020, VTube ini termasuk bisnis ilegal menurut Satgas Waspada Investasi dari OJK. Bisa dicek ya di website OJK. Nah, di urutan ke-8 ini PT Future View Tech ya, VTube, termasuk daftar entitas yang dihentikan Satgas Waspada Investasi. Ya, kalau sudah ilegal, masa masih mau gabung ya nggak? Atau masih mau ajak orang gabung? Lalu keanehan selanjutnya ini ya, ini agak lucu ya. Di materi bisnis plan VTube yang saya dapat di internet, VTube mengklaim didukung oleh PBNU dan tersertifikasi dari Kominfo. Nah, lihat seperti ini ya. Ini saya ambil dari marketing plan-nya VTube ya. Program ini didukung oleh PBNU, tersertifikasi dari Kominfo. Nah, kalau dari Kominfo tadi kan sudah diblokir websitenya ya. Nah, untuk PBNU ini ya jelas ya, ini ngarang ya. Entah bagaimana klaim ini bisa terjadi ya, luar biasa sekali ya. Dan faktanya di website yang resmi dari NU sendiri, VTube ini dihukumi haram loh. Kita lihat ya. Ada artikel nih, VTube praktik haram berdalih bisnis iklan di aplikasi video. Jadi ini website islamnu.or.id. Silakan dibaca ya. Nah, mungkin masih ada ya beberapa keanehan lainnya atau kejanggalan lainnya yang tidak masuk akal dari VTube ya. Silakan ya cermati perkembangannya sebelum Anda memutuskan untuk bergabung. Saya punya prediksi ya bahwa VTube ini tidak akan berhasil melewati tahun 2021. Ya, kenapa? Ya, seperti itulah tadi keanehannya itu kan tidak masuk akal ya. Sebelumnya pun ya bisnis semacam ini memang tidak bertahan lama ya. Ada Memeless ya. Itu juga pernah booming tapi juga umurnya tidak panjang. Ingat ya untuk selalu gunakan akal sehat Anda. Jika sesuatu sudah tidak masuk akal, maka ya udah tinggalkan saja. Mungkin ada yang berkata, "Oh, tidak masuk akal sih, tapi masuk kantong." Oke. Saat ini masih masuk kantong, tapi nanti tidak akan ya. Tapi malah keluar kantong. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sukses untuk kita semua. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.